Halo guys, selamat datang di channel Deka lagi. Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman kwitansi lengkap dengan rumus terbilangnya. Kemudian di video sebelumnya lagi kita sudah membuat tombol hidden dan unhide otomatis. Kemudian di video sebelumnya lagi kita sudah membuat penomoran, 6 cara penomoran ya. Di mana saya memilih penomoran berdasarkan nomor bukti. Penomoran urut berdasarkan nomor bukti yang ada di sini. Artinya penomoran berdasarkan isian pada kolom tertentu. Kemudian di video sebelumnya lagi kita sudah membuat border otomatis menyesuaikan isian data. Jadi jika tidak ada data, dia tidak ada border. Jadi tabelnya itu akan lebih bersih ya. Oke, di video kali ini kita akan membuat halaman jumlah saldo menyesuaikan dengan saldo akhir pada tanggal tertentu. Oke, hal pertama yang perlu kita siapkan itu di sini saya membuat dua isian ini tambahan awal bulan dan akhir bulan. Ini dua hal yang perlu kita siapkan ya, tanggal awal bulan dan akhir bulan. Kemudian saya menggunakan rumus lookup yang seperti ini. Lookup 2 bagi 1, 2 titik koma, kemudian 1 ya, lookup value-nya 2, kemudian lookup vektornya 1 garing dalam kurung M2. M2 ini adalah letak di mana akhir bulan yang di mana tanggal akhir bulannya. Nah, sama dengan kolom tanggalnya. Sama dengan kolom tanggalnya ya, B10 sampai B1009 ini kolom tanggal. Kemudian titik koma lagi resultnya atau hasilnya itu akan menampilkan pada saldo yang ada di kolom I10 sampai I1009. Jadi jika di sini kita ganti tanggal 1 kita ganti bulannya bulan 6, misalnya bulan 6. Satu bulan 6 2022. Nah, maka dia akan saldo yang muncul di bawah ini adalah saldo pada bulan 6. Kita lihat lagi di bagian data ini. Kita tampilkan sampai bulan 6. Oke. Nah, ini tanggal 30 saldonya bisa kamu lihat ini sama dengan yang ada di bawah. Jadi, nah termasuk dia juga akan tampil pada penutup. Jadi pada hari ini, nah, Kamis 30 Juni ya, ini ikut menyesuaikan dengan akhir bulan ini. Jadi jika ini diganti dia jadi tanggal 1. Kalau yang atas kita ganti ya. 1 bulan 12 2022. Maka penutupnya akan ikut berubah jadi Sabtu 31 Desember 2022. Nah, ini sebagai variasi untuk bagian tanda tangan ini saya ada dua macam ya, bisa langsung kayak gini. Nah, ini nama kota atau kabupaten, kecamatan. Kita buat dulu sama dengan kayak ini supaya dia tampil. Ada petik 2 Banyuasin, 3 kemudian koma, spasi, petik 2 dan nah, kita menggunakan rumus teks ya. Teks M2 ini ya, ini M2 nya itu letak di mana akhir bulan, kemudian gunakan titik koma ya, jangan lupa. Nah, format teks yang ini agar dia menampilkan Desember bukan
Kalau tidak ditampilkan kode yang ini, buka kurung kotak ya, dolar min ID atau dolar 421 untuk versi Excel yang lebih lama, koma, dia akan kayak gini kalau, nah, Desembernya itu menggunakan versi bahasa Inggris ya. Untuk itu dia harus ditambahi kode bahasa Indonesia agar dia menjadi bahasa Indonesia. Jadi harus ditambahi dolar min ID, kemudian ini yang atas dengan yang bawah ini hampir sama saja. Nah, DD ini harinya, kemudian bulannya ini MMMM agar dia muncul tulisan. Kalau dia ini cuman 2 baris, dia munculnya dalam format angka. Kalau dia 4, M-nya muncul Desember 2022 YYYY 43. Ini kalau misal mau ditambahi nama harinya bisa juga. Buat saja nih tambahi D 4 ya D-nya. Nah, dia akan muncul harinya Sabtu 31 Desember ya, seperti itulah. Nah, oke. Jadi, nah sebenarnya ini saya maunya dia otomatis ya, menyesuaikan. Jadi misal di sini di filter langsung ya. Ini misalnya ini di filter batas Februari, kita tutup dulu Februari. Jadi per bulan ya, Februari saja misal. Nah, dia tidak otomatis berubah ya. Ini kelemahannya juga. Ini sebenarnya ada cara lain ya, agar dia otomatis berubah. Kita menggunakan rumus sub ini, sub total ya. Jadi sub total min. Nah, minnya ini min apa? Titik koma, minnya itu ngambil data dari sini. I berapa tadi? Sampai I 1009 ya. Dari I10 ya. I10 sampai I1009. Nah, dia tetap 0. Nah, ini kekurangannya kalau di sini tidak ada yang ini ya. Kalau di Arkas itu kan, bagi kamu yang operator dana pos pasti paham ya, bahwa di aplikasi Arkas itu kan ada 3 kayak gini. Secara defaultnya itu kan ada 3. Ada 3 bukan di sini. Di sini kan ada 3 dia. Nah, ada 3. Secara default itu kan ada 3 ya. Ada 3 itu bawaannya terima dana. Nah, dia masuknya ke kolom penerimaan. Kemudian ada namanya tarik tunai. Ini ketika kita klik tarik tunai, dia secara otomatis masuk ke kolom pengeluaran dan pergeseran uang di bank. Itu. Jadi secara otomatis kan dia ketika kita terima dana, kemudian kita pencet tarik dana, dia akan masuk ke sini. Saldonya dari 0. Nah, itu dia kekurangannya. Kalau menggunakan rumus subtotal, sebenarnya cara paling benar itu menggunakan rumus subtotal agar dia otomatis ya. Kalau menggunakan rumus subtotalnya, kita harus menggunakan yang ini, function 6-nya min ya. Atau mungkin saya sendiri yang kurang mengerti ya. Supaya saya belum tahu caranya, gimana caranya supaya dia ini menampilkan data yang satu strip di atasnya ya, secara otomatis. Jadi yang saya tahu sekarang ini menggunakan function 6-nya min yang di sini, yang ini nah. Nah, jadi kan kalau kita subtotal kan ada berbagai macam pilihan yang 111, dan yang saya tahu menggunakan min 5 kodenya.
Nah, kalau menggunakan min ya secara otomatis jadinya 0 deh, kecuali kita bisa juga diakal-akali sih jadi untuk ditampilkannya itu mulai dari ini I14 ya, misal kan bisa saja diakali kayak gitu. Nah, tapi kan dia akan ini yang tampilan tiga tiga ini kan akan ada lagi nanti di bulan 6 dan bulan 9 atau bulan 10 ketika dana bos cair untuk tahap kedua dan tahap ketiganya nanti. Nah, jadi untuk sekarang ini belum bisa dia otomatis. Sekarang ini tidak bisa digunakan room subtotal ini. Nah, padahal dengan menggunakan room subtotal ini, dia ini paling ideal sebenarnya. Paling nah ini dia kalau kalau di sini kan. Nah, sementara kalau kita pakai yang ini, nah kita lihat ini 1 bulan 2 2022. Nah, dengan menggunakan awal bulan dan akhir bulan ini, nah, dia kan akan tampil kan, tampil. Nah, keunggulannya kalau menggunakan subtotal ini dia misalnya ini kita ganti jangan Februari jadi Maret. Nah, jadi Maret dia ups kenapa ikut hilang. Nah, ya otomatis kan kalau kalau kita menggunakan rumus subtotal dia otomatis di sini muncul dia saldo terendahnya ya. Jadi 31 bulan 3 dia segitu. Kita ganti lagi misal bulan April. Nah, bulan April 3. Nah, otomatis kan. Kita ganti lagi bulan bulan Mei. Nah, otomatis berubah kan. Di sininya 31 Mei itu bulan Juni. Nah, kalau bulan Juni sama kan. Bulan Juli. Nah, ikut berubah kan. Ini enaknya kalau subtitle. Cuman ya itu tadi dia. Kalau dia ada di bagian saldonya ada angka 0 dia atau berapa gitu yang lebih kecil ya dari saldo pada akhir bulan dia akan ikut yang itu. Tapi dia enaknya dia gini dia akan berubah secara otomatis tanpa harus disetel awal bulan dan akhir bulan. Oke, demikianlah untuk menu saldo ya. Nah, kemudian di sini saya tampilkan ini kan. Kita kamu lihat ini. Kita tampilkan semua. Nah, ini kan misal di sini ada tambahan lagi. Nah, bagian header ini akan terus muncul ya. Nah, ini caranya. Jadi kita masuk ke menu view ya. Ini saya ulangi. Nah, di sini kita taruh saja nih di mana yang akan bagian yang akan selalu tampil ya. Misal di sini saya taruh di kode kegiatan baris ke-10. Di sini kita klik display. Nah, maka dia akan tampil terus termasuk juga bagian yang ini tanggal. Jadi misalnya kalau kita ke sana terus nah dia akan tampil. Itu dia. Jadi untuk kode ini akan tampil. Kemudian untuk mode print preview. Nah, ini nah ini kan halaman kedua dia tidak tampil. Supaya header ini tetap akan tampil terus, kita atur di page layout ya. Di page layout ya, kita klik ini bagian print title. Nah, print areanya kita klik yang di sini. Nah, ini repeat to at top-nya kita klik ini 2 baris. Oke, dan oke. Maka ketika di print preview dia akan selalu tampil ya untuk judul tabelnya.
Oke, di hidden, jadi dia akan tampak lebih rapih ya. Berbaris dan bagian tanda tangannya juga. Oke, demikianlah video saya pada malam hari ini tentang pembuatan ini saldo akhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.